bulan-bulan ini topiknya tentang keluarga, jadi saya sejujurnya agak bingung mau bilang apa, ngomong apa, karena keluarga mungkin semua orang tahu cara didik anak, cara besarin anak gitu kan. Cuman buat saya yang berkesan akhir-akhir ini malah ada kisah yang kalian ngikutin atau enggak. Taufik Hidayat, ada yang ngikutin? Bukan pemain badminton ya? Taufik Hidayat ngikutin ya? Yang nyiksa perempuan sampai sobek bibirnya, matanya enggak lihat. Jadi akhirnya orang ini ketangkep, kemudian bapaknya diwawancara, bapaknya Taufik Hidayat. Ditanyain terus bapaknya cerita, ini menarik buat saya. Bapaknya bilang, dia punya anak 4, istrinya udah meninggal. Dari 4 anaknya itu semuanya mirip-mirip Taufik Hidayat, cuman paling parah si Taufik Hidayat. Kenapa? Karena Taufik Hidayat kalau dilihat di sosmed itu, dicari nanti di Google ya, memang ganteng, kayak apa, badannya gagah gitu kan, potongannya cepak, badannya bagus, mukanya cakep. Jadi orang ini jarang dihajar sama bapaknya, sama ibunya. Jadi kalau mau nakal ya biarin aja. Nah itu menarik buat saya. Itu menarik. Nah dari situ jadi saya dapat inspirasi, terus kemudian ternyata di Alkitab juga ada yang mirip-mirip gini. Jadi kita buka di 1 Samuel 1 ayat 4, cerita tentang Imam Eli dan anak-anaknya. Jadi topiknya saya kasih influencer karena ternyata menjadi teladan, menjadi influencer, mau kita orang tua, mau kita pekerja, mau kita pelayan Tuhan, itu enggak gampang, karena yang dilihat benar-benar keteladanan. Next slide. Jadi kita belajar, kecil ya ternyata. Jadi di 1 Samuel 1 ayat 1 itu ada kisah namanya Imam Eli. Imam Eli ini imam yang dipakai Tuhan untuk tanda kutip menemukan Samuel. Jadi dia ada sebelum zamannya Samuel. Jadi ada sepasang keluarga mungkin curhat, suami namanya Elkana, punya istri namanya Pinehas dan Hana. Pinehas punya anak, Hana enggak punya. Jadi di 1 Samuel 1 nanti dibaca, Tuhan menutup kandungan Hana. Sehingga Hana enggak punya anak. Tadi zaman dulu mungkin gereja enggak sebanyak sekarang, jadi kalau Hana mau curhat itu dia curhatnya ke Tuhan. Nah, jadi keren ya. Kalau kalian punya masalah, carinya Tuhan, jangan cari yang lain. Karena sudah terbukti di Hana, dia curhat ke Tuhan, jadi dia saking jengkelnya sama si Pinehas. Karena tiap kali si Elkana itu pulang, yang lebih dikasih Pinehas karena punya anak, berhasil punya anak. Jadi dia doa di gereja itu, di tempat, zaman dulu ya, gereja gitu ya. Dia doa sampai mulutnya tuh dermimil, ngomel ya, kayak orang gila loh. Mulutnya gitulah. Terus didatengin sama si Imam Eli. Ditanyain kenapa, terus dia cerita sampai di ayat, cari sendiri lah ya. Sampai di ayat berapa saya lupa, itu dikasih tahu kalau terjadilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kebetulan dia pulang, dia hamil. Dia hamil, lahirlah Samuel. Jadi saya ngerasa waktu itu kan baca, karena ya kembali manusia, kita ini baca kadang cuma lewat-lewat aja gitu. Sampai satu titik saya baru sadar di 1 Samuel 2 itu tertulis perikop kejahatan anak-anak Eli. Jadi mengerikan. Imam Eli itu jadi imam 40 tahun di gereja itu. 40 tahun, jadi misal dari zamannya Oma umur berapa sampai sekarang, jadi lama itu 40. Oma mengenal Tuhan bertobat berapa tahun Oma? 31 tahun, lama Imam Eli Masian. 40 tahun jadi imam. Dan anaknya jadi imam di gereja itu. Anaknya. Jadi kalau kita lihat 1 Samuel 2 ayat 14 sampai 17 boleh dibuka, silakan sambil dibaca, sambil saya ngomong. Itu tentang persembahan. Jadi Imam Eli dan anaknya itu kalau ada persembahan dari warga, dulu mungkin persembahannya bukan uang ya. Jadi yang enak-enak, yang bagus-bagus itu dipilihin, dimakan sama anaknya Imam Eli. Termasuk ternyata sama Imam Eli juga. Gila. Terus di 1 Samuel 2 ayat 22, pelayan kemah perjamuan
ditiduri sama anaknya Imam Eli. Wedan lah. Pelayan Tuhan ditiduri sama imam gereja itu. Jadi saya membaca agak bingung ya. 40 tahun kok Tuhan biarin ya. Itu parah loh kalau saya bilang. Maksudnya 40 tahun anaknya gitu dibiarin, Tuhan juga diem aja. Ya kita nggak tahu teka-tekinya Tuhan gitu. Cuman akhirnya keluarlah, nah itu. Eli, tak bacain aja ya, Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang telah dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Gila sih saya bilang. Jadi kejahatannya gila. Itu ayat 22. Sampai muncul nubuatan 1 Samuel 2 ayat 29 yang tadi Andri tak bacain sekalian. Ini kelihatan jelas juga dosanya Imam Eli. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Lah ini jadi berasa nyambung sama si Taufik Hidayat itu. Jadi buat saya mendidik anak, kalau ini POV-nya adalah anak kandung. Tapi setelah tak pikir-pikir sama aja kalau kita ngomong tentang KGC, tentang pengembalaan, tentang gereja. Anak-anak itu kan kalau Tuhan ajarin kan anak-anak rohani juga bagian dari anak-anak. Jadi kalau kita biarin anak-anak itu cuman dilihat, ditegur biasa aja, jadinya ya kayak gitu tuh. Jadinya mengerikan. Jadi masih bingung saya. Kok bisa ya 40 tahun dosanya jelas, semua orang lihat. Tapi herannya saya adalah 1 Samuel 2 ayat 20. Jadi ini kan Nabi Eli memberkati Hana. Jadi setelah Samuel tinggal di gereja, dia memberkati Hana, sehingga Hana itu punya anak 5 lagi. 3 cowok, 2 cewek. Jadi kalau secara dunia mungkin kita kayak gak percaya loh. Kayak pendetone rada bejat gitu kan. Tapi dia mendoakan saya, anak saya nambah 5. Jadi Tuhan bisa tetap pakai orang brengsek loh ternyata. Bingung kan? Binatang bisa dipakai Tuhan? Bisa? Yunus dengan ikan paus? Iya kan? Orang baik dipakai Tuhan? Jelas. Bahkan diizinkan dicobai seperti Ayub. Orang seperti Nabi Eli bisa dipakai Tuhan. Jadi kalau kalian sekarang ngerasa hidup kalian biasa aja, mungkin cenderung jelek, cenderung pasif, mungkin someday ada waktu di mana akhirnya Tuhan pakai kalian dengan cara yang kita nggak tahu. Jadi termasuk saya nih, saya nggak nyaman sebenarnya berdiri di sini. Saya udah bilang Ani, kalau saya macet nanti Ani suruh gantiin, ternyata dia kamu nggak di belakang, kurang ajar. Katanya dia Rocky. Kamu di sini lah. Udah janjian tadi. Jadi nggak nyaman di sini. Cuman yang saya rasakan adalah saya kerja sebagai kontraktor. Jadi saat-saat paling berat tuh ketika kerja ya banyak hal-hal yang berat di dunia kerja saya gitu kan. Mungkin semua juga sama dengan skala masing-masing. Cuman setelah saya pikir-pikirkan, saya rasakan itu memang Tuhan tuh bikin puzzle gitu buat hidup kita. Jadi kita nggak ngerti, ada benar-benar pecahan rangkaian cerita yang bikin kita jengkel setengah mati, tapi akhirnya di ujung Tuhan kasih kemuliaan lewat itu. Jadi ketika kalian sekarang ngadepin hal-hal yang nggak enak dan ternyata sering, percayalah saya, kalian suatu saat pasti jadi orang yang keren. Next slide. Ini, jadi dari kisah Nabi Eli kita belajar bahwa memang didikan, teguran itu harus. Tuhan ngajarin di Amsal 22 ayat 15, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Jadi kita anak muda ini kenapa kita ngajarin dari kecil, tapi begitu ketika kalian masukin usia-usia tertentu, anak muda ini akan jadi rebel gitu. Jadi ada sisi berontaknya, kita ngomong bantah aja.
keren kalau kita berhasil membantah itu kayaknya keren loh. Tapi Tuhan ngajarin, memang ada masa di mana kebodohan itu melekat pada hati orang muda. Dan memang harus dididik, jadi kita nggak bisa, oh udahlah itu memang umur segitu umurnya kurang ajar. Oh ya jangan, karena memang ada umur-umur yang jelahi banget. Umur-umur tertentu tuh kayak apa ya, disuruh makan nasi makannya jagung ya gitulah. Disuruh pergi ke kiri perginya ke kanan. Jadi kalau kita nggak tegas jadinya itu. Taufik Hidayat, teman-temannya, anaknya Nabi Eli. Ibrani 12 ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Sama kan? Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ini jadi, Amsal 1 ayat 7 ini jadi pegangan hidup saya, karena ini yang diajar orang tua saya dari kecil, bahwa segala sesuatu ujungnya adalah takut akan Tuhan. Nah, yang menurut saya jadi menarik adalah Ulangan 6 ayat 1 sampai 7, cuman saya highlight di 7a, yang Babe juga ngajarin. Semua ini haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang. Nah ini adalah apa? Momen paling berat buat para pengajar, baik itu orang tua, gembala, pendeta, siapapun leader. Karena mengajar berulang-ulang itu butuh kesabaran khusus dan keahlian khusus. Misal, hari ini sudah dikasih tahu jangan taruh handphone di toilet. Besok bisa nemu lagi tuh di toilet. Mungkin 3 hari aman, seminggu keluar lagi tuh ada handphone lagi di toilet. Itu kan rasanya jengkel, udah dikasih tahu kok ya masih gitu. Berkali-kali gitu. Jangan naruh ini kalau udah ini beres, diberesin. Kalau ini belum beres, diberesin dulu, baru ngelakuin yang lain. Diulang lagi. Nggak beres dulu, having fun dulu, main handphone dulu. Itu kayak jengkel gitu. Bikin burnout, bikin emosi gitu kan. Sampai satu titik Tuhan ngajarin saya suatu hal yang membekas. Ada yang bawa pulpen? Coba yang bawa pulpen boleh diangkat. Nah, taruh di tangan kiri. Oke, coba tulis nama kalian. Apakah semudah kalian nulis dengan tangan kanan? Enggak kan? Kenapa tangan kanan lebih mahir? Karena yang bukan kidal, kiri dari lahir, terbiasa nulis tangan kanan, berulang-ulang. Tapi ketika kita suruh nulis dengan tangan kiri mendadak, saya sudah 44 tahun, jadi saya belajar nulis tangan kanan sejak kecil, sejak umur 4, jadi 40 tahun saya belajar pakai tangan kanan nulis. Tapi ketika saya suruh tiba-tiba nulis pakai tangan kiri, saya butuh waktu, betul? Saya butuh kesabaran ekstra untuk kalian nungguin saya nulis nama saya, daripada saya nulis pakai tangan kanan, betul? Lah, itulah yang Tuhan ajarin ke saya. Kalau kamu ngajar anakmu, kamu ngajarin orang-orang di bawahmu, ya memang begitu, karena mereka nggak ngerti, karena nggak kebiasa disiplin, karena nggak kebiasa ngirit, karena nggak kebiasa untuk beresin sesuatu, baru dapat reward. Jadi anak nggak tahu ya, hampir semua mungkin, saya juga ngerasain di anak-anak saya. Nggak bisa beresin dulu, baru main handphone. Jadi buat saya itu beresin semua dulu, baru kita dapat reward. Punishment and reward, itu konsep jelas dari saya kecil, saya didik seperti itu. Jadi kalau kalian belum beres, jangan ambil reward. Sama kan, kalian kerja, gajiannya di awal bulan apa di akhir bulan sih? Akhir bulan kan? Nah itu loh, jadi reward itu ada ketika kalian udah ngelakuin sesuatu. Jadi hal-hal itu yang bikin apa ya, kita harus ngingetin berulang-ulang gitu. Nah saya diajar Tuhan tentang kesabaran itu seperti itu. Next slide. Nah ini buat saya lingkaran setan, makanya saya kasih italik Latin. Saya tuh pernah waktu COVID ngelesin anak saya badminton, si Miku. Jadi berarti umurnya sekitar 7 sampai 8 lah ya. Karena saya pikir ini anak di rumah terus ya mainnya cuma gadget gitu kan. Jadi akhirnya kita cariin aktivitas, akhirnya nemu. Murah, sebulan kalau nggak salah 300.000, seminggu 3 kali, latihan dari jam 3 sampai jam 7. Murah banget.
murah banget. Sampai dia latihan-latihan, dia anak kayak gak betah gitu kan. Memang dasarnya gonta-ganti kapan hari ikut basket juga gak besar. Jadi kita pikir udah kamu harus latihan, nyoba dan sebagainya. Intinya biar tahu. Sampai satu titik saya sempat datengin ke coachnya juga, saya bilang titip anak saya gitu kan. Coachnya juga ternyata gak cukup friendly gitu. Jadi saya bukan mau rasis, cuman memang kebetulan di situ cukup banyak anak-anaknya yang kelihatan Cina, yang kelihatan keturunan cuman anak saya sama satu lagi. Nah, jadi sekian lama berlalu akhirnya nih anak nggak mau ikut lagi. Jadi saya nggak tahu kenapa. Terus akhirnya balik lagi lah ke basket. Terus di basket itu ternyata dia pernah cerita sama temennya, itu saya juga cukup kaget. Jadi di dunia waktu dia badminton itu ternyata dia kena rasis. Gila ya, umur 7 tahun. Cino, ini padu karo aku gitu. Diajak berantem. Saya bilang, lah kenapa kamu gak cerita ke saya? Saya cukup kaget. Itu nomor 1. Nomor 2, saya juga ngalamin dulu. Jadi rasis itu gak cuman zaman sekarang, zaman dulu saya juga kena sama. Nah, kebetulan saya di De Brito. Jadi setelah SMA saya baru biasa meh Cino Jawa Batak karepmu. Karena kita ece-eceannya Cino Jawa. Jadi biasa gitu. Cuman di masa kecil waktu saya main sama anak kampung, rumah saya Sosrowijayan, belakang rumah saya itu Sarkem. Pasar Kembang, lokalisasi terbesar di Jogja. Jadi saya dulu nggak tahu kalau itu lokalisasi, kan anak SD, jadi nggak tahu, anak SD yang masih murni. Jadi nggak tahu itu lokalisasi seperti apa. Jadi kalau saya main ke belakang, main ke kampung, saya tuh nek delian apa? Peta umpet. Itu sembunyinya di bawah kasurnya para PSK. Karena nggak tahu. Terus PSK ini cerita ke mama, woi anakmu itu nek main sampai ke tempatku loh. Wah saya dimarahi. Padahal saya enggak ngerti. Jadi memang enggak tahu lah. Karena yang tak bilang itu, lingkaran setan itu, saya juga kena rasis. Saya dipanggil uwuh. Saya enggak tahu waktu itu uwuh itu apa. Saya pulang ke rumah saya tanya, "Mah, uwuh ki apa?" "Oh, sapa sing bilang?" "Itu," saya bilang gitu. "Udah, itu artinya jelek." Tak pikir apa? Saya baru tahu ternyata artinya sampah. Puji Tuhan sekarang saya bukan sampah, dia yang jadi sampah. Karena dia tetap berkutat di lingkungan lokalisasi itu. Saya ketemu dia sama dia Mas, sampai sekarang. Nah, buat saya lingkaran setan itu gini. Kita ini sadar bahwa hidup makin susah, setuju ya? Sampai satu titik terutama Jakarta. Kalau Jogja saya nggak tahu, karena kebetulan istri nggak kerja kantoran, jadi yang kerja banyak di luar itu saya. Istri banyak ngawal anak-anak. Saya ngamatin itu, yang terjadi adalah suami dan istri bekerja. Seringnya. Karena nggak cukup. Itu yang saya lihat. Mereka kerja, kalau di Jogja masih mending ya, mungkin 7 sampai 5 lah ya. Di Jakarta itu kakak ipar saya itu berangkat jam 6, setengah 6 ya, setengah 6 pagi lah ya. Sampai rumah itu paling cepat setengah 8 malam. Dan itu normal di Jakarta. Nah buat saya adalah dua sisi yang jadi susah. Manusia ini ngejar apa sih? Kalau buat hidup, apakah salah satu bekerja nggak cukup? Itu saya nggak tahu. Kalau dua-dua harus bekerja, itu ternyata ada pengorbanan yang terjadi. Yaitu anak-anak yang kalau mereka punya anak-anak, itu nggak dapat waktu bersama orang tua mereka. Sehingga yang ngajarin mereka adalah teman-teman mereka. Yang ngajarin mereka adalah eyang kakung, eyang putri. Yang notabene sayang, jarang menegur. Yang ngajarin mereka adalah gadget. Anak SD sekarang bisa buka bokep dari gadget. Anak SD. Gila kan? Jadi itu cukup menjawab pertanyaan saya kenapa Jogja banyak kelitih. Karena apa? Bapak Mboe enggak ngerti itu anak kemana. Tiba-tiba pergi jam 2 ke Bacok, meninggal. Ternyata ada yang ikut Bacok. Banyak kan? Banyak perkosaan di bawah umur. Jadi buat saya ini mengerikan. Kita terlalu sibuk. Kita nih orang tua kadang mikirnya ideal kan. Wah pulang kerja masih waktu buat anak-anak kita. Faktanya kan enggak gitu. Iya enggak sih? Kita pulang, yang kuliah mungkin sama. Ketika pulang tuh rasanya pengen me time gitu loh. Kayak pengen,
wah udah ini waktunya doom scroll, cari hiburan, waktunya lihat YouTube, waktunya lihat Netflix. Sehingga waktu yang kita pakai itu kita buang. Saya kadang ngomong sama anak-anak kayak gini, coba kalian iseng cek sejam pakai handphone berapa lama. Mungkin sekarang bukan cuma anak-anak, orang tua juga. Coba cek, sejam kepake handphone itu berapa lama? Sehari. Dan beberapa kaget loh, buka aplikasi kan bisa tuh lihat aplikasi ya. Sehari kepake berapa jam, screen time-nya gitu kan. Ada yang bisa 6 jam, ada yang bisa 8 jam. 8 jam tuh kalau kalian kerja sebulan dapat gaji tuh. Tapi kalau kalian pakai handphone dapat apa? Habisin kuota kan. Nah itu yang mendidik anak-anak kita. Itu yang menurut saya mengkhawatirkan. Jadi kalau kita nggak putus lingkaran setan ini, ya Indonesia akan gini terus. Next slide. Sehingga akhirnya ya korupsi akan terus-terusan karena mikirnya diri sendiri terus. Lah, ini tak pikir-pikir terus saya jadi harus kembali ke dasar kita bahwa dari semua kekhawatiran kita itu, kita yakin gak sih Tuhan, Kristus itu kasih solusi buat hidup kita? Saya kadang tanya ke beberapa anak juga, kenapa kalian Kristen? Kenapa ikut Tuhan? Kenapa enggak yang lain? Di negara yang mayoritas ini kenapa? Kalian lebih aman bisa jadi presiden. Kalau Kristen kita enggak mungkin jadi presiden. Betul kan? Kenapa kita pilih Kristen? Saya pernah diajar seseorang, saya ditanyain, untuk harga yang sama, kalian beli handphone nih, harganya sama. Pilih yang bergaransi atau enggak? Garansi ya. Kenapa? Apakah kalian yakin ketika garansi perusahaannya akan tetap ada? Tapi tetap pilih garansi kan? 100% ya, setuju ya? Tuhan kasih ayat. Yohanes 14 ayat 6b. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya tanya lagi, agama mana yang kasih garansi? Siapa yang berani ngomong gitu? Ada yang kasih garansi? Berarti yang kasih garansi kita ya sepakat ya, cuman ini ya, cuman Yesus. Kalau kita mati, mungkin semua agama sama, ngajarin kita kemana? Surga kan? Betul? Dengan macam-macam istilahnya, nirwana, surga. Tak tanyain lagi, yang pernah ke surga, yang pernah di surga, turun ke bumi, balik lagi, siapa? Ada yang bisa jawab? Cuman satu atau ada lain? Atau pendeta gereja yang sana itu yang udah naik turun? Yang bisa naik turun naik lagi siapa? Sehingga sah kalau Tuhan ngomong akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa? Karena dia yang tahu jalannya. Betul? Saya kemarin dapat cerita lucu dari Blora. Ada camp sebelum camp ini ya. Camp apa namanya? Camp yang di Blora yang ternyata Kak Salim jadi GA. Terus ada kuis. Kalau mau tanya itu bisa tanya ke GA-nya. GA itu berarti konsultan lah ya. Dia harus setor ayat terus GA-nya wajib jawab. Saya lupa pertanyaannya apa, cuman berkaitan dengan kota Blora. Terus Salim ditanyai, Kak, misalnya kita ngomong, warung hijau itu di mana ya? Salim gagah jawab, lah wong aku bukan orang Blora. Anaknya jengkel. Apa ini? Oh ikon kota Blora. Oh iya. Dia ngomong lah, wong aku bukan orang Blora, aku nggak tahu. Lah kalian rasa gak sih? Kalian ikut agama tertentu sampai di ujung kalian mati nih. Terus lah surganya di. Terus yang di pucuk pemimpin agama itu bilang, wong aku nggak pernah. Karena yang pernah tahu ya cuma Tuhan Yesus kan. Terus kenapa kalian ragu ikut Tuhan?
Kenapa kalian nggak ngikutin ajaran Tuhan? Kenapa kita nggak ngikutin firman Tuhan? Udah jelas kok, matematika 5 tambah 3, 8, setuju? Kalau udah jelas 5 tambah 3, 8, ya kita belajar dengan cara itu kan. Karena dibolak-balik jurusnya sama, 5 tambah 3, 8. Tapi kalau kita ngomong jalan sukses harus ngikutin beli saham. Enggak, beda-beda. Tapi yang ilmu pasti kita ikutin kan. Kalau Tuhan udah ngasih kepastian, kenapa enggak kita ikutin? Jadi kalau Tuhan udah kasih, jadi saya mau meyakinkan bahwa kita tuh udah di jalan yang benar gitu. Cuman kita harus berjuang lebih lagi karena yaitu influencer. Kalau kita enggak bikin hidup kita baik, kita ngakunya nih anak Tuhan, kita wah aku dapat garansi, aku selamat. Tapi hidup kalian biasa aja enggak akan ngefek. Enggak akan ngefek. Next slide. Nah, karena apa? Karena kita agen travelnya Tuhan. Kita anak-anaknya Tuhan kan. Kalau anak. Jadi kalau kita anak Tuhan, kita harusnya tanda kutip katam untuk ngerti bahwa Tuhan tuh ngajarin apa. Kita harus didik anak-anak kita ada buah-buah roh. Kita harus ngikutin, gak boleh begini, harus begitu. Kita harus hormat ke Tuhan. Lah, yang jadi masalah, kadang kita gak ngelakuin itu, sehingga orang dunia lebih keren daripada kita. Itu yang akhirnya orang ngerasa, nah ikut Tuhan sama aja kok. Bahkan lebih jelek, apalagi itu berkaca dengan kasus Imam Eli. Berapa banyak orang mundur dari ikut Tuhan gara-gara lihat pendetanya kurang ajar. Nah, untuk in this economy ya, kalau kita lagi tren in this economy, bagaimana apa yang harus kita lakuin sih? Babe ngajarin berkali-kali kan, ergon. Apapun itu, mau kuliah, lakuin yang terbaik. Babe ngajarin buat saya yang sangat berkesan juga tentang pelukis di Roma, Michelangelo ya. Michelangelo yang dia lukis di Kubah, di domnya Roma itu. Dia lukis ada beberapa yang sembunyi di dalam plafon itu, tetap gila lukisannya. Kalian pernah gak sih ketemu di Pakuwon Mall gitu, terus ketemu cleaning service yang di toilet, kalau kalian masuk, hai gitu. Tukang parkir yang kalau kalian ngabanin bener-bener sampai, itu kalau kita anak Tuhan bekerja seperti itu, ngelakuin hal seperti itu, orang gak tanya itu anak Tuhan apa enggak, ya akan lihat dulu, oh gila nih orang. Ini orang gila. Kita kan yang Babe kasih tahu juga kan, kita ngelakuin sampai orang tuh gak tega bayar kita murah. Kenapa? Kita ngelakuinnya beda. Jadi sekarang, tapi untuk melakukan itu kan kita butuh perjuangan. Jangan cuman ngelakuin biasa aja, butuh perjuangan. Perjuangan tuh kadang ngerasanya gak enak. Nah sekarang saya tanya yang barusan camp ini. Yang camp boleh angkat tangan? Yang barusan camp, oke. Arti telur buat kalian apa hari-hari ini? Berarti banget ya. Istimewa. Jadi buat yang kalian gak ikut, saya dengar cerita, jadi telur ini harus dipelihara. Dijaga. Jangan sampai pecah ya dalam 3 hari ini. Kalau pecah dapat hukuman, bener ya? Oh iya, disiplin. Saya bukan anak camp, sorry. Dapat disiplin. Jadi telur ini harus dijaga supaya nggak kena disiplin. Sampai hari terakhir. Dan ketika hari terakhir telur ini bisa tetap terjaga, yang dikasih apa? Dimasak ya. Oh. Pernah ngerasain telur lebih enak dari itu? Itu telur enak gak sih jadinya? Enak banget ya. Lah, ini yang mau tak kasih tahu ke kalian. Perjuangan tuh gak enak. Tapi ketika kalian dapat victory, ketika kalian dapat makan telurnya itu, wah itu rasanya, kalau telurnya tak beli 100.000 boleh gak? Boleh gak? Hah? Enggak kan? Padahal telur satu tuh berapa sih? Di pasar berapa sekarang? 24.000 bagi 18, 2.000, 2,5. Kali berapa? 40 loh tak bayar. 40 kali lipat. Mau enggak? Enggak kan? Itulah victory. Enggak bisa dibayar pakai uang, tapi kalian bisa ngerti perjuangan kalian mencapai itu. Jadi,
Kalau sekarang hidupnya biasa aja, masih berjuang, jagalah telurnya. Jangan mikir nanti jadi telur ceplok apa-apa, jangan mikir, jagalah telurnya aja. Karena itu yang sweet, karena yang enak tuh perjuangannya. Demikian, mungkin para pemusik bisa maju ke depan, saya akhiri. Itu dari saya. Oh iya, terakhir, mumpung pemain musik belum maju. Kalian tahu Erling Haaland, Braut Haaland, pemain bola Norwegia. Ya, Adri bisa dikasih foto. Nah, ini dia. Gila ya. Ini umurnya baru 20 sekian. Nah, orang-orang yang futsal tahu deh harusnya ini. Jadi cukup impress karena ganteng nggak? Enggak lah ya, biasa aja. Cenderung aneh. Jadi dia itu sedang jadi favoritnya Gen Z. Dia Gen Z nih, umur 20 sekian. Karena fisiknya luar biasa. Tadi saya mau kasih video, cuman karena kalian belum tentu suka bola, jadi nanti cari masing-masing aja. Ini orang kuat banget. Ditabrak yang cedera yang nabrak. Oh, aneh kan? Tapi kenyataan dia ditackle yang cedera yang nekel. Jadi kuat banget. Nah, saya baru tahu ternyata dia itu orang tuanya atlet semua. Yang satu bekas pemain pro sepak bola, bapaknya. Yang kedua ibunya. Jadi sekarang tuh di jersey bolanya dia namanya Braut Haaland. Haaland itu nama dari papa, Braut itu nama dari mama. Kenapa dia kasih nama Braut? Karena dia respect sama mamanya. Mamanya tuh juara heptathlon. Berapa tahun berturut di Norway sekitar tahun 90-an. Heptathlon itu kalau kita taunya triathlon, renang, lari, sepeda. Heptathlon itu anggar, berkuda, renang, lari, saya lupa nanti browsing aja. Jadi ini anak, saat kecil masih cungkring, masih kecil gitu. Cuman dia dididik dengan luar biasa disiplin. Fisiknya gila. Jadi sebelum Piala Dunia, gaya hidupnya adalah kalau dia masuk kamar, dia tidur teratur. Temennya dugem, dia tidur. Di kamarnya dia kalau dia tidur, handphone dimatiin, gak ada sinyal. Dia jaga sehidupnya sekeren itu. Dia Kristen, saya nggak tahu. Cuman ini yang saya bilang, kalau kalian nggak bisa berkarya sampai sehebat dia, orang nggak akan kenal kalian. Saya cari tahu tentang Haaland karena penasaran kok namanya dari Braut Haaland. Setelah saya cari tahu, gila nih orang memang luar biasa gila. Nah, kalian gimana? Kita gimana? Kita latih disiplin nggak? Kalian bayangin nggak sih Tuhan ngajarin kalian dengan Alkitab tentang karakter, tentang perjuangan, tentang nilai-nilai hidup. Diimbangi dengan disiplin dan akhirnya kalian jadi orang yang luar biasa keren. Orang akan lihat siapa Vero. Kalau suatu saat kamu jadi menteri pariwisata mungkin ya. Orang akan lihat siapa Josia. Siapa tahu jadi menteri Menpora ya Jos. Karena apa? Kalian punya prestasi. Jadi kalau kita jadi orang biasa, mau dilihat apanya? Gak ada yang lihat. Caranya jadi orang biasa apa ya? Berjuang. Sampai telur kalian jadi lauk yang enak. Itu aja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Apa yang sudah Engkau tanam, apa yang sudah Engkau sampaikan, biar itu membekas buat hidup kami, untuk kami menjadi orang-orang yang sungguh layak berkenan bagimu. Enggak cuma berkenan, tapi kami boleh menjadi orang yang berarti sehingga boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, biar firman-Mu itu boleh hidup, menjadi kekuatan, menjadi panutan, menjadi pegangan hidup ketika kami berjuang, ketika kami susah, ketika kami lemah. Engkau kekuatan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin.